Andi. Amen. Thank you Ko Andi, Cilia, juga seluruh volunteers. Yuk berikan tepuk tangan buat teman-teman yang melayani. Thank you so much, we are blessed dengan apa yang sudah lakukan. So continue to build cultures, karena melalui gereja Tuhan saya percaya banyak orang jiwa-jiwa dimenangkan dan banyak orang yang memiliki dampak bagi dunia ini. Yang setuju boleh katakan amin. Sekali lagi terima kasih Pastor Andi untuk kesempatan. Saya udah kenal Pastor Andi lebih dari 30 tahun yang lalu gitu ya. Saya masih SMP, beliau SMA. Dan saya sempat lihat bagaimana mereka memulai pacaran mereka pada waktu saya ke Jakarta. Dan waktu mereka menikah, saya pergi ke Seattle dan sekarang sudah balik sama-sama melayani. Kita nggak nyangka sama-sama jadi gembala gitu ya. Dulu tahunya cuma anak hamba Tuhan, tapi kita semua di sini adalah anak Tuhan. Amin saudara. Ya, saya percaya gitu gereja ini akan semakin diberkati oleh Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah percayakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk gereja-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa di sini ada pengajaran Tuhan di mana kami boleh hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan perubahan-perubahan hidup Tuhan dari orang-orang Tuhan yang sama-sama melayani Engkau, dipakai Tuhan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami menyadari hidup kami berharga Tuhan di mata-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan kami ingin Tuhan Yesus seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah kami yang sejati. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Nah saudara, pagi tadi saya berbicara, di kebaktian pertama saya berbicara bagaimana kita ini sungguh berharga. Namun seringkali dalam kehidupan kita, every now and then kita mengalami pergumulan sehingga membuat kita mempertanyakan, Tuhan itu sungguh sayang nggak ya sama kita? Dan seringkali waktu kita jatuh, kita nggak tahu, kita kehilangan confidence kita. Untuk itu kita perlu punya confidence di dalam kasih Tuhan. Kalau mungkin Anda kehilangan kesempatan dari pagi, mungkin Anda bisa lihat kalau ditayangkan YouTube-nya atau disiarkan. Nah, hari ini saya ingin berbicara bagaimana kita meresponi kasih Tuhan. Kita sungguh berharga, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita membangun kehidupan kita supaya kita ini enggak jadi orang yang sembrono di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita percaya gitu ya, setiap kita tahu bahwa Tuhan itu sudah menebus hidup kita untuk rencana yang luar biasa. Namun, every now and then kita perlu tahu, kita perlu check up bagaimana kehidupan kita. Bagaimana kita menjalankan apa yang Tuhan suruh di dalam kehidupan kita. Saya senang tadi kalau di sini juga ada seminar mengenai couples gitu ya. Di mana kita melakukan check up dalam pernikahan kita. Sama, kehidupan kita pun setiap kali kita perlu melakukan apakah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sebelum saya lanjut, saya lupa memperkenalkan saya menikah dengan istri namanya Carmen, ini keluarga kami gitu ya. Kalau Pastor Andi 27 tahun, saya sudah menikah 22 tahun. Saya diberkati. Ya, tepuk tangan, 22 tahun itu perjuangan loh saudara. Perjuangan 22 tahun gitu ya. Saya pacaran di kota Seattle gitu ya. Dan saya menikah di sana, punya anak yang pertama di sana. Anak-anak kami juga sudah di sana sekarang. Nah, sekarang saya memasuki season hidup yang baru. Jadi istri saya namanya Carmen. Kemudian anak saya yang pertama 21 tahun, nanti dia tahun depan Tuhan izinkan dia bisa lulus sekolah kuliah. Dan yang kedua ini 18 tahun, ini baru berangkat 10 hari yang lalu. Nah, can you imagine? Di dalam kehidupan saya masuki season yang baru yang mungkin Pastor Andi udah pernah rasakan. Yaitu namanya empty nesters gitu. Konon katanya, saudara. Puji Tuhan kami di Surabaya itu hampir tiap 2 tahun selalu ada retreat couple gitu ya. Konon katanya waktu kita empty nester itu kadang-kadang kita bingung. Karena selama 18 tahun, 21 tahun pertanyaannya itu adalah anak sudah makan belum, anak sudah sekolah. Nanti ini istri saya balik, kita akan berdua lagi gitu, nggak ada anak, kira-kira kita kenal nggak ya sama istri kita? Atau suami kita. Nah karena itulah saya anjurkan kalau Anda punya kesempatan di gereja ini ada couples retreat, apapun investasilah di dalam pernikahan Anda. Yang setuju boleh katakan? Amen. Nah, saya tadi sampai lupa mau ngomong apa ya. Nah, saya sering kali waktu anak sudah nggak ada di rumah, kita itu pertanyaannya gini, apakah kita itu sudah cukup? Kan firman Tuhan seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Demikianlah anak-anak itu
yang Tuhan percayakan pada kita itu di mata Tuhan. Amin, saudara. Nah, Alkitab juga mengatakan berbahagialah mereka yang mengisi penuh tabung panahnya. Pertanyaan saya, ketika anak-anak ini sudah, saya rasa 18 tahun adalah waktu yang tepat untuk dilesatkan gitu ya. Mereka bisa mengambil keputusan, wise decision gitu ya. Peran orang tua mulai bergeser, nggak dikit-dikit tanya, tapi apa yang kita tabur sejak awal itu mulai di-challenge. Bagaimana mereka menentukan values-nya. Dan sempat saya berpikir, karena dalam pergumulan saya berapa tahun ini, saya sempat bertanya, apakah saya ini hidupnya itu benar-benar benar gitu ya, ngajarnya itu benar nggak ya? Suatu saat itu nanti kalau di luar sana tanpa ada pengawasan, apakah mereka bisa menjalankan? Apakah mereka bisa hidup benar, live right sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita sudah cukup? Apakah kita pernah mengecewakan, membuat mereka sakit hati? Kan kadang-kadang ekstrim kan ya, ada orang itu ekstrim, yang waktu kecil dikekang-kekang terus begitu bebas, hidup sebebas-bebasnya gitu. Mudah-mudahan nggak ada di tempat ini, amin. Nah, tapi waktu saya 10 hari yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu, saya cukup lama bergumul selama 1 bulan ini, saya berdoa, saya ingin mendoakan anak-anak saya. Tapi di sana Tuhan katakan, Mon, anak-anak itu anakku juga. Tuhan gak punya cucu, amin saudara. Izinkan mereka punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Imannya gak boleh nebeng sama orang tuanya ya. Kalau bahasa Surabaya itu surga nunut, neraka katut gitu ya. Jadi istilahnya anak Tuhan itu gak punya cucu. Semua itu anak Tuhan. Makanya waktu mereka percaya akan memiliki iman, kita percayakan kita sudah menabur apa yang harus kita tabur. Dan serahkan segalanya kepada Tuhan. Dan saya percaya gitu ya, ketika kita trust in God, Dia akan bertindak dan kita bisa melihat bahwa anak-anak kita akan perkasa di bumi. Yang setuju boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Nah, karena itulah hari ini saya ingin berbicara mengenai live right. Tahukah Anda di kota Seattle itu ada satu iconic building, coba digambarkan di sini, yang namanya Space Needle gitu ya. Nah, Space Needle ini nggak terlalu tinggi, nggak termasuk pencakar langit yang terbesar, tertinggi gitu ya. Dia cuma 184 meter. Dan karena saya di sana cukup lama gitu ya, hampir tiap tahun ketika kembali misalnya, saya itu foto sama istri saya di sana. Foto. Nah, bahkan teman saya namanya Pastor Semi pernah bicara di tempat ini, dia menikah pas di sana. Jadi di situ ada tempat dinner, di mana waktu orang menikah, mereka bisa melihat di sana dan itu muter 360 derajat dan bisa melihat pemandangan indah dari kota Seattle. Banyak orang foto-foto di Space Needle-nya. Namun saya nggak pernah melihat ada orang yang foto di fondasinya ketika suatu gedung pencakar langit itu dibangun. Pernah lihat saudara? Banyak orang suka melihat superstructure-nya, strukturnya. Banyak orang suka melihat keindahannya, art deco-nya. Bahkan di atas itu naik bayar $60, nggak tahu sekarang berapa gitu ya. Bayar naik atas hanya untuk foto-foto di sana. Namun Anda perlu lihat bahwa sebelum bangunan yang 184 meter ini, ternyata di dalamnya itu ada fondasi. Dan sampai saat ini saya belum melihat di Instagram orang jalan-jalan gali fondasi dan foto di fondasinya. Gedung apapun, Empire State di New York dan lain sebagainya. Tapi tahukah kita bahwa di foundation untuk gedung seperti ini aja ada 250 ton besi tulangan dan beratnya mencapai 5.840 ton. Struktur jarum dipasang 72 baut dan 9 meter. Jadi sebelum titik nol ada suatu fondasi yang dipasang itu 9 meter. Kalau gedungnya 384 meter, itu bisa dipasang antara 16 sampai 24 meter hanya untuk sebagai fondasi. Hanya untuk sebagai fondasi, belum kelihatan apa-apa. Dan sampai saat ini nggak ada turis yang mencoba menggali dan foto di antara fondasi-fondasi tersebut. Apa yang saya mau katakan di tempat ini? Seringkali dalam kehidupan kita, kita suka untuk melihat hasil akhirnya. Kita senang kalau kita itu ada di atas, di mana kita itu memiliki hidup yang sudah jadi, menjadi garam terang dunia, mencapai setiap impian Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi lupa membangun ke bawah fondasi yang kedalaman kehidupan kita. Coba lihat foto berikutnya di sini.
Nah, saya percaya gitu ya, waktu kita tahu Tuhan menghargai kehidupan kita, Tuhan itu punya rencana. Saya kalau di Surabaya, saya katakan bahwa kita itu punya hidup yang benar, fondasinya itu substructure yang nggak kelihatan. Namun kita juga perlu yang namanya komunitas. Di mana kita punya komunitas yang sehat, pillars, itu struktur. Makanya Tuhan berikan gereja, Tuhan berikan keluarga, Tuhan berikan teman-teman, Tuhan berikan komunitas, Tuhan berikan coach dalam kehidupan kita, mentor, supaya kita itu ada yang menyanggah. Namun tujuan akhirnya adalah kita menjadi garam dan terang dunia. Saya selalu pakai kata live float, di mana superstructure-nya ini terbangun. The problem is, banyak orang hanya fokus untuk membangun kehebatannya, untuk menjadi hebat di atas, tapi lupa bahwa untuk mencapai sana mereka butuh komunitas, mereka butuh pilar. Sehingga banyak orang pingin hebat sendiri tapi nggak punya komunitas di dalam kehidupannya. Lebih parah lagi, banyak orang nggak mau membangun kehidupannya berdasarkan firman Tuhan. Sehingga ketika mereka ada di atas, mereka kropos dan gampang sekali jatuh. Dan itulah yang dikatakan di Matius pasal 7. Yes, orang bodoh itu membangun rumahnya di atas pasir. Sehingga ada badai dalam kehidupan, hebatlah kerusakannya. Nah, karena orang punya kecenderungan untuk mengabaikan apa yang tidak terlihat. Hanya tertarik pada apa yang memikat. Senang kalau hidupnya terkenal. Senang kalau kita punya followers banyak. Senang kalau orang itu ngikutin kita. Bahkan banyak orang ngejar followers sampai beli follower, beli subscriber beserta like-nya. Hanya supaya terkenal, supaya hidupnya kelihatan live loud. Pakai jualan firman Tuhan segala dan lain sebagainya. Supaya kelihatan hebat. Tapi waktu akan menentukan apakah fondasinya itu benar. Amin, saudara. Oleh karena itu hari ini saya beri judul Live Right. Katakan sama-sama Live Right. Live Right. Yuk kita melihat fondasi. Kita melihat dari substructure-nya. Nah, banyak orang sering bertanya, apa sih artinya hidup benar itu? Apa sih artinya live right itu? Dan ketika saya coba survei gitu ya, beberapa orang, mereka ada yang mengatakan tidak pernah jatuh. Benar nggak sih? Orang benar itu, karena Alkitab selalu mengatakan ada orang benar dan ada orang fasik. Tapi firman Tuhan, kalau kita baca Amsal 24 ayat 16, dia mengatakan bahwa 7 kali orang benar, tapi dia bangun kembali. Orang benar bukan orang yang nggak pernah jatuh, tapi kalau dia jatuh, dia bangkit. Yang setuju katakan amin. Orang fasik kalau jatuh nggak bangun-bangun, saudara. Waktu KO dihitung sampai 10 nggak bangun-bangun. Makanya kita bisa melihat, ternyata tokoh-tokoh di Alkitab, tadi pagi saya bicara soal Jacob, kalau kita bicara soal Daud, semua orang pernah mengalami brokenness di dalam kehidupannya, tapi mereka bangkit kembali. Ada orang yang mengatakan bahwa hidup benar itu adalah hafal dan paham firman Tuhan. Tapi Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, kalau orang dia tahu firman Tuhan, tapi dia tidak melakukannya, itu sia-sia. Dia seperti orang yang ngaca di depan cermin, kemudian dia sudah lupa mukanya. Berapa banyak habis ngaca lupa. Itu yang dikatakan. Kalau cuma hafal dan paham. Saya pernah pakai ilustrasi gini. Waktu anak saya kecil, ketika saya kasih perintah, nak bersihkan rumah gitu ya. Nanti tata baju sendiri. Nanti kemudian jangan lupa bikin PR-nya. Kemudian saya tinggal. Kemudian waktu saya kembali ke rumah pada sore hari, rumahnya masih berantakan, kamarnya, dia nggak pernah bersihin, kemudian semuanya kotor dan dia nggak belajar. Tapi semua perintah saya ditulis di post note-nya, ditulis, kamu harus mandi, kamu harus bersihin kamar, kamu harus belajar dan bikin PR. Anda mau punya anak yang gimana? Yang rajin mencatat perintahmu atau melakukan perintahmu, saudara? Seringkali kita rajin posting gitu ya. Tapi kita hidupnya tetap berantakan, kamar nggak dibersihin, kita nggak bikin PR gitu ya. Ranjang masih acak-acakan, tapi komplit perintahnya tetap dicatat, nggak ada yang salah. Cuma nggak pernah dilakukannya. Nah, itu Yakobus 1 ayat 22. Nah, rajin beribadah saja gitu ya, atau saleh aja. Nah, ini yang menarik. Saya bangun fondasinya dulu ya, supaya kita tahu. Ternyata Salomo dalam pengkhotbah, dia pernah menuliskan, dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, dan kemudian dikatakan,
Ada orang fasik yang hidup lama di dalam kejahatannya. Itu ayat 15 kalau Anda baca. Terjemahan lain mengatakan ada orang yang benar tapi cepat mati, tapi ada orang yang juahnya minta ampun tapi nggak mati-mati, saudara. Makanya ini nasihatnya. Yuk kita lihat Pengkhotbah 7 ini terus. Dia mengatakan gini, makanya jangan terlalu saleh over righteous. Saya nggak bilang kita nggak boleh melakukan firman Tuhan, yuk. Tapi berbicara mengenai naif, orang yang cuma tahu, paham semuanya, gitu ya. Jangan terlalu sehingga engkau membinasakan dirimu sendiri. Jadi di dunia ini, saudara, kita sama-sama tahu kita berharga di mata Tuhan. Tapi ada orang yang terkungkung kehidupannya, nggak tahu apa yang keadaan dunia. Tapi juga ada orang yang over wicked, bodoh. Dua-duanya ini Tuhan mengatakan, ini nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dan bagaimana artinya hidup benar itu? Respon kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Yuk kita lihat ayat berikutnya, ayat 18. Ternyata bahasa Inggrisnya, maaf saya pakai bahasa Inggrisnya. Di sini mengatakan, it is good to grasp the one. Baik untuk kita hidup benar, tapi kita juga perlu tahu bagaimana keadaan di dalam dunia ini. Dia mengatakan kita perlu tahu. Kita nggak cuma hidup, kita hanya terkungkung kehidupan kita hanya melihat terisolasi di dalam satu pihak sehingga kita naif. Kita nggak pernah mengerti apa yang ada di dalam dunia. Tapi lebih penting lagi, dia mengatakan bagaimana kita bisa hidup benar di tengah-tengah dunia yang selalu mengajak kita untuk hidup yang bobrok ini. Mengatakan, whoever fears God will avoid all extremes. Hari ini kita belajar mengenai takut akan Tuhan. Katakan fears of God. 1, 2, 3. Fears of God. Makanya kita melihat, apa sih yang sebenarnya saya katakan di sini? Seringkali dalam kehidupan kita nggak tahu bagaimana menavigasi kehidupan kita ketika ada di dalam dunia ini, saudara. Kita tahu kita dikasihi Tuhan, tapi kita terkungkung dalam dunia sendiri, sehingga kita itu ketika kita masuk ke dalam dunia yang benaran, imperfect world ini, yang sudah terkontaminasi. Saya kasih tahu background dulu ya, karena saya baru menyelesaikan disertasi saya baru lulus dari S3 saya. Yang saya perhatikan, yang saya research ini adalah bagaimana, kenapa kok orang Kristen ini kadang-kadang mereka akhirnya melupakan kekristenan, melupakan Tuhan generasi muda ini, melupakan gereja. Kenapa? Perangnya bukan karena agamanya, saudara, tapi worldview-nya. Terlalu banyak kita dibombardir 24/7 gitu ya, 24 kali 7 hari, pikiran-pikiran dunia, sedangkan kita tidak mempersiapkan orang-orang yang ada di dalam kekristenan ini untuk kita bisa engage ke dalam dunia ini dengan baik. Sehingga banyak orang yang hanya cuma ngerti firman tapi nggak ada keadaan dunia. Tapi juga ada orang yang hidupnya pengen nyambung sampai kebablasan dalam dunia. Nah, sama Tuhan Yesus juga mengatakan ini. Yuk kita lihat. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius. Coba kita lihat. Orang yang takut akan Tuhan itu menghindari semua yang ekstrim. Nah, Tuhan Yesus ini mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Tuhan gak mengutus kita untuk menjadi serigala berbulu domba. Ya, kita ini diutus. Dan ini yang saya belajar dari kehidupan kita. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, hidup benar ini seringkali diartikan bahwa kamu terisolasi, jangan kenal dunia, jangan nonton TV, jangan lihat internet, kalau perlu semua diputus semua sehingga kamu terisolasi dari kehidupan yang dunia ini. Akhirnya apa yang tadi saya katakan? Ketakutan kita ketika kita suatu saat harus melesatkan anak panah itu, harus keluar kota, keluar negeri, di mana tanpa pengawasan kita, ada 2 ekstrim yang disebut firman Tuhan tadi. Ekstrim itu pada waktu dia merasakan kebebasan, boundariesnya hilang semua. Hilang semua itu omongan. Pernah lihat orang-orang atau anak seperti ini? Lo ketawa ini artinya ada atau enggak ya? Nah, tapi Tuhan Yesus katakan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Banyak orang cerdik dulu, tulusnya nanti aja, yang penting cerdik. Ya. Ada orang yang naif, tulus doang gitu ya. Tapi nggak tahu cara menavigasi kehidupan di dunia ini. Makanya pilihannya 2. Anda mau dimakan serigala atau menjadi seperti serigala. Kalau Anda nggak ngerti ini. Ada kan orang, aku ingin menjangkau, tapi menjangkau kebablasan. Punya itikat baik, masuk dalam bisnis, masuk dalam dunia politik, masuk dalam dunia education dan lain sebagainya. Tapi tanpa diperlengkapi dengan nilai-nilai kebenaran dan bagaimana menavigasinya, mereka akan menjadi serigala di dunia.
Makanya penting saya rasa sebagai respon kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Let's do it gitu ya. Yuk sama-sama kita bisa melihat gitu ya, bagaimana kita bisa menavigasi kehidupan kita. Supaya kita bisa mengalahkan dunia ini. Karena firman Tuhan adalah iman kita mengalahkan dunia. Sampai di sini bisa mengerti? Amin, saudara? Amen. Sorry, ini terlalu siang untuk diajak mikir yang berat-berat. Nah, jadi apa artinya menjadi benar? Itu adalah hidup dalam takut akan Tuhan, memiliki fondasi yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita mampu bertahan di tengah sistem dan nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Ini yang menurut saya sebagai respon orang yang dikasihi Tuhan adalah dia hidup dalam takut akan Tuhan. Dia memiliki fondasi firman Tuhan, gak cuma hafal, tapi dia tahu cara menghidupinya. Sehingga ketika dia bertahan di tengah sistem nilai-nilai ada di dunia ini, mereka akan mampu mempertahankan iman mereka. Dan saya percaya ini ada di Growth Center di tempat ini. Amin, saudara. Makanya kita perlu diperlengkapi kehidupan kita. Makanya kita bisa melihat, karena di dalam dunia ini adalah perang di antara worldview sama worldview. Di mana kita bisa melihat bahwa firman Tuhan dengan nilai-nilai yang ada, slide berikutnya, di sini kita bisa melihat begitu banyak orang berbicara mengenai career and success. Dunia mengatakan kamu akan dihargai kalau kamu hebat. Kalau kamu nggak hebat, kamu nggak dihargai. Tapi nggak mau hidup dalam kebenaran. Worldview dengan worldview. Seringkali kita berbicara mengenai katakanlah tentang friendship, social circle, dan lain sebagainya. Di mana banyak orang, aku ingin menjangkau mereka yang jauh dari Tuhan. Tapi kita saking nyambungnya, sampai kita menjadi serupa dengan dunia ini, saudara. Tahukah Anda boleh menjadi teman-teman yang single di sini, terutama mungkin para sister di tempat ini. Tahukah Anda, walaupun cowok yang bobrok, yang bejat, yang jahat pun, mereka ingin cewek yang baik-baik. Benar nggak, saudara? Makanya kalau kita punya anak perempuan, kita juga ajari menjaga boundaries dalam kehidupannya. Supaya nggak makan jebakan serigala berbulu domba. Nah, makanya kadang-kadang kita nggak bisa milih. Maka firman Tuhan mengatakan orang yang takut akan Tuhan itu menghindari hal yang ekstrim. Mereka tahu bagaimana menavigasi hidup mereka di dalam kebenaran dan berada di dalam dunia ini. Bahkan kalau kita bisa melihat banyak orang bicara mengenai marriage and family hari-hari ini. Orang berkata, oke, kita bicara sampai maut memisahkan kita. Firman Tuhan, yes. Tapi sekarang dunia ini sedang bikin istilahnya seolah-olah, walaupun cerai, asal anaknya dididik bareng-bareng, asal bisa ngumpul seminggu sekali, foto bersama, kelihatan akur. Lama-lama akan berpikir, ya nggak apa-apa cerai, asal anaknya nggak jadi rusak. Benar nggak, saudara? Itu yang sedang ditayangkan di dalam dunia ini sekarang ini. Jadi gak sakral lagi sampai maut memisahkan kita. Orang menggantikan apa yang spiritual dengan apa yang namanya humanis. Gak apa-apa cerai asal anaknya baik-baik saja, dijaga gantian. Kalau liburannya pergi bareng gak apa-apa. Kelihatan bagus di foto kok gitu. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan seperti itu. Makanya orang gak ada lagi kebenaran yang absolut berdasarkan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu yuk kita belajar firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan katakan? 2 Timotius 1 ayat 9 mengatakan bahwa hidup kita ini, kita diselamatkan. Dialah yang menyelamatkan kita, dia yang save us. Tapi jangan lupa, kita diselamatkan bukan hanya untuk selamat. Karena ada orang yang hanya live safe, hidup untuk selamat. Tapi ada orang yang setelah diselamatkan mereka menghidupi panggilannya. Anda mau jadi yang pertama saja hidup untuk diselamatkan atau hidup dalam panggilan Tuhan? Pertama atau kedua? Kedua. Nah, dia mengatakan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita. Again, kita dicintai bukan karena performance kita. Bukan karena perbuatan kita. Melainkan berdasarkan apa? Maksud dan anugerahnya sendiri. Setiap dari kita punya God's purpose and grace yang dilakukan. Kasih karunia yang sama menyelamatkan kita. Kasih karunia yang memampukan kita untuk menjalankan setiap amanat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. His own purpose and grace itu konsisten. Bahkan firman Tuhan di kitab yang lain berkata irrevocable. Panggilan dan pilihan Tuhan itu gak bisa dibatalkan. Karena dia yang punya rencana, dia yang punya desain. Masalahnya adalah kita. Kita mau align gak hidup benar bersama dengan firman Tuhan itu. Nah,
Yuk kita sama-sama lihat bagaimana kita bisa hidup benar di tengah dunia yang nggak imperfect world. Di tengah-tengah dunia yang the imperfect world ini yang nggak benar ini. Ini yang pertama saya mengatakan. Yang pertama adalah surrendered life. Kesimpulannya kok simpel banget. Yes, hidup yang dipersembahkan. Karena hidup yang dipersembahkan gampang ngomong, gampang dicatat. Tapi ini perjalanan seumur hidup. Amin, saudara. Karena hidup kita itu semua milik Tuhan. Makanya kita bisa melihat, yuk kita baca Roma 12 ini. Roma 12 ayat 1. Karena itu, teman-teman di sini, mungkin Pastor Doni saya tanya, kata karena itu kalau kita ngelihat di Alkitab ada karena itu artinya apa? Akibat, benar saudara. Kata karena itu artinya Anda harus melihat. Jadi waktu membaca Roma 12 ayat 1 itu, karena itu berarti stop dulu bacanya. Baca dulu Roma 1 sampai Roma 11. Saudara. Roma 1 sampai 11 itu berbicara mengenai hakikat Allah dan kasih Allah. Bagaimana Tuhan itu menebus hidup kita. Di mana kita dibenarkan. Bukan oleh karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Bahkan diakhiri Roma 11 ayat 36, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dia mengatakan, hey, kamu ini sudah dihargai oleh Tuhan. Kamu begitu berharga. Kamu ini sungguh mulia. Aku mengasihi kamu. Aku menebus kamu. Sehingga kamu dibenarkan karena iman. Karena imanmu kamu dibenarkan. Kamu harusnya masuk ke neraka. Tapi kamu akhirnya dibaptis memiliki hidup kebenaran oleh iman. Karena itu, katakan sama-sama karena itu. Satu dari karena itu. Saudara, dan ini apa? Mempersembahkan tubuhmu. Ini bicara mengenai akibat. Hidup yang dipersembahkan. Bahasa Inggrisnya katakan, hey, here's what I want to do, God helping you. Take your everyday, ordinary life, you're sleeping, eating, go to work. Ternyata hidup kita itu enggak cuma waktu di gereja yang dipersembahkan, tapi termasuk makan pun kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Waktu kita pergi ke tempat kerja, kita mempersembahkan hidup pada Tuhan. Amin, saudara. Waktu jalan-jalan di mall, ada mempersembahkan hidup. Apa yang kau lihat, apa yang kau lihat. Dan katakan, place it before God as an offering. Embracing what God does for you, the best thing you can do for Him. Ada amin? Ini akibat orang yang merasa dihargai, mereka mempersembahkan. By the way, keuangan kita bukan 10% milik Tuhan, 100% milik Tuhan. 24 jam kita 100% milik Tuhan. That's why kita percaya stewardship ketika kita nggak menjalankan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus menghadapi banyak hal di mana kita akan merasakan akibatnya, konsekuensi. Karena itu di sini dikatakan surrendered life, dikatakan itu embrace apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Karena seringkali dalam kehidupan kita itu akan menjadi tuntutan, hidup benar itu akan menjadi tuntutan kalau kita nggak mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi hidup benar akan menjadi tuntunan ketika kita tahu bagaimana kita mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Life structures kita perlu dibangun, saudara. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena gampang diucapkan, tapi susah. Karena kita punya ambisi, kita punya kebenaran. Dunia ini menawarkan segala sesuatu seolah-olah kelihatan humanis. Namun sebenarnya tidak spiritual, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya dalam hidup kita, yuk setelah mengenal kasih karunia Tuhan, Tuhan mau kita trust 100%. Bukan karena kebaikan kita, bukan harus, tapi karena Tuhan sudah mengerjakannya dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tuhan sudah mengerjakannya. Makanya firman Tuhan di Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dalam segala lakumu, Dia akan meluruskan jalanmu. Perjalanan orang beda-beda, saudara. Kita tahu kita dikasihi, tapi ada orang yang hebat dalam pelayanan, tapi keluarganya mungkin dia perlu trust in God. Mungkin dalam keluarga dia bisa trust kepada Tuhan, tapi seringkali dalam keuangan dia nggak trust. Ngeceknya gimana? Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, apa yang kamu khawatirkan paling banyak, seringkali area itulah di mana kamu harus berserah sepenuhnya pada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Kadang-kadang kita selalu mikirin anakku ini gimana. Mungkin engkau harus mempersembahkan your trust level pada Tuhan untuk memelihara. Karena dia anak Tuhan juga. Mungkin dalam area keuangan kita seringkali
nggak trust sama Tuhan. Sehingga kita selalu mikir kurang. Waktu kita mau menyisihkan persembahan kepada Tuhan, akhirnya kita menyisakan, akhirnya nggak ada sisanya. Karena kita nggak mempersembahkan yang pertama dan yang terutama dalam kehidupan kita. Trust. Berapa minggu yang lalu, udah lama saya naik pesawat terbang itu nggak goyang, saudara. Tapi waktu itu dari Jakarta Surabaya, keadaannya cukup goyang gitu ya. Saya dulu sempat punya ketakutan untuk ketinggian gitu ya. Tapi Tuhan bebaskan saya melalui istri saya diajak naik ke Sydney Harbour dari 150 meter melihat ke bawah menghadapi ketakutan saya. Tiba-tiba saya dilepaskan dari ketakutan ketinggian bukan karena ditengking gitu ya, tapi karena menghadapi kenyataan. Dipaksa oleh istri saya, itu tanda cinta kasihnya dia kepada saya. Saudara. Diajak untuk menghadapi ketakutan. Tapi waktu saat itu, saudara, waktu goyang-goyang itu dan biasanya waktu goyang pesawat itu saya langsung gandeng istri saya gitu ya. Paling enggak barengan gitu ya. Saudara. Begitu saya doa kenceng gitu. Dan di tengah-tengah itu saya berdoa, kok goyang banget ya waktu mau naik gitu. Nah di tengah-tengah itu Tuhan tanya sama saya, Mon, kamu naik pesawat terbang ini lihat nggak mereknya? Yang lihat sih gitu ya. Kamu tanya nggak sih nama pilotnya? Iya nggak juga ya. Ada di sini pernah tanya nama pilotnya siapa gitu. Waktu naik pesawat terbang kemudian tanya pengalaman jam terbangnya udah berapa ribu meter gitu ya. Pengalamannya, sertifikatnya. Habis itu pernah lihat sertifikat maintenance-nya pesawat dan lain sebagainya kan kita nggak pernah ya. Jangan dicoba ya, nggak perlu juga sih sebenarnya gini. Tapi poin yang Tuhan bilang kan, waktu kamu naik pesawat pintu ditutup kan sebenarnya kamu trust hidupmu kepada pilotnya sih gitu ya. Kepada perusahaan yang menerbangkannya. Tapi seringkali kenapa? Ketika kamu menjadi orang Kristen, kamu nggak bisa trust sepenuhnya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan pasti ada yang ditawar-tawar sesuai dengan kebutuhanmu. Benar atau benar, saudara? Yes or no? Seringkali kita itu cari firman Tuhan itu yang cocok sama kita sehingga sesuai. Kita nggak bisa trust bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah sesuatu yang absolut. Kalau Tuhan bilang, kamu di dalam kehidupanmu janganlah jadi pasangan yang tidak seimbang. Itu benar bahwa ada resiko ketika Anda menghadapi pasangan yang tidak seimbang. Benar? Karena firman Tuhan itu membuat boundaries dalam kehidupan kita menjadi tuntunan, bukan tuntutan. Akibat Tuhan mengasihi hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Seringkali kalau firman Tuhan bilang jangan berhutang itu benar. Supaya kamu gak terjerat pada jerat-jerat itu, saudara. Tapi seringkali kita, tapi ini opportunity kalau nggak gini nggak bisa dan lain sebagainya. Seringkali kita mencoba menawar firman Tuhan. Padahal dasarnya apa? Kita semua nggak pernah bisa trust and follow di mana firman Tuhan itu ada. Makanya waktu kita percaya firman Tuhan, yuk izinkan firman Tuhan itu kita responi sebagai dasar ketika kita percaya. Kita trust kepada Tuhan. Karena ketika kita berjalan dalam firman Tuhan, kita ada di dalam rencana Tuhan. Karena surrendered life itu memberikan right perspektif di dalam kehidupan kita. Dunia boleh mengatakan apapun, tapi kalau kita penuh dengan firman Tuhan, perspektif kita berdasarkan firman Tuhan. Sehingga kita nggak usah nawar-nawar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam cepat 3 menit ke depan, firman Tuhan mengatakan, do not conform, be transformed. Yang pertama adalah hidup yang dipersembahkan. Yang kedua adalah hidup yang diubahkan. Ayat 2 dengan jelas mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa, tapi berubahlah. Ini yang saya bilang. Kalian pengen nyambung, kita pengen nyambung, tapi akhirnya menjadi serupa dengan dunia ini. Gak bisa dibedain, gayanya persis sama. Karena yang gak pernah berubah. Makanya ada orang yang ekstrim, dia menjadi sama dengan dunia, ada yang gak tahu apa dunia sehingga gampang dimakan serigala. Nah di sini berubahlah untuk pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, baik dan berkenan dan yang sempurna. Nah dalam bahasa aslinya to conform itu mengatakan mengadopsi nilai-nilai. Oke terus ini, mengadopsi nilai, sikap dan perilaku dunia. Tapi be transform itu berubah bentuk. Anda boleh ada di dalam dunia, tapi orang bisa melihat bahwa firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Selama
hampir sebulan ini saya memulai bersama teman-teman leaders. Yuk slide berikutnya gitu ya. Kita coba baca firman Tuhan itu plain. Tahukah Anda banyak kita itu membaca firman Tuhan dari devotion, baca banyak juga dari TikTok. Tahukah itu bahwa itu adalah secondary information, saudara. Sudah diolah dulu sama orang lain. Saya mengajak teman-teman para youth leader, mentor di tempat kami juga. Yuk baca Alkitab Matius sampai Yohanes, 4 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, 89 hari tepatnya, saudara. Itu membaca yang merah-merahnya, dan saya cuma, Tuhan Yesus itu ngomong apa sih? Dan apa yang berbeda dengan value? Kita udah jalan hari ini 24 hari, bacain merah-merah Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya, Alkitab Injil aja. Dan amazing, saudara, setiap kali kita membaca firman, kita mulai refleksikan dan kita mulai aplikasikan, kita bisa melihat bahwa ternyata seringkali apa yang kita percaya berbeda dengan perkataan Yesus. Kalau nggak percaya cobaan, saudara. Kadang-kadang firman Tuhan itu ya dan amin. Dan di sini mengatakan kalau kita sudah diubahkan berdasarkan firman Tuhan, apa yang terjadi? Slide berikutnya di sini dikatakan ada yang namanya right convictions. Anda baca, kemudian Anda refleksikan dan aplikasikan. Jangan baca olahan orang lain. Coba baca Alkitab itu plain, saudara. Dan di sini kita bisa melihat firman Tuhan mengatakan, kamu bisa membuat right decision. Dan di sini saya mengatakan, apa yang baik berkenan pada Allah dan yang sempurna. Karena nggak semua yang baik di dalam kehidupan ini, nggak semua pintu yang terbuka harus kita masukin. Amin, saudara. Nah, seringkali sama. Makanya waktu kita tahu firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita tahu apa yang baik, kita nilai. Dalam pasangan hidup, saudara. Saya nggak pernah mikir lagi, saudara, istilahnya pasangan itu kan kita udah punya ya, tapi anak-anak sudah mulai besar, mulai mikir nanti mantunya siapa, gimana cara ngajari anak. Nah ini saya ajarin, gimana waktu mereka belum berangkat saya ajarin cara menentukan pilihan. Saudara. Yang pertama baik, pasti mereka punya kriteria. Sesuai dengan kriteria nilai yang kita miliki. Tapi saudara, saya mengatakan yang baik belum tentu berkenan pada Allah. Berkenan bicara mengenai prosesnya. Mungkin Anda dalam pekerjaan begitu banyak proyek yang bagus, tapi begitu Anda masuk, Anda mungkin harus menyuap, harus apapun yang nggak berkenan pada Allah, dan itu nggak berkenan pada Allah. Sama, mencari pasangan hidup, prosesnya, kalau pacarannya sudah berdasarkan lust, itu nggak berkenan pada Allah. Dan yang terakhir yuk kita lihat level, kalau kita lihat terus yang terakhir tadi, apakah itu sempurna? Coba kita lihat tadi yang ya sebelumnya, apakah itu sempurna? Sempurna itu selaras dengan panggilan, rencana, tujuan. Saya sering katakan, cari pasangan itu bukan cuma sekedar sama-sama Kristen. Tapi tanya dong sama dia. Nanti ketika kita menikah, kamu mau aku pelayanan, kita sama-sama pelayanan, atau kamu larang-larang aku pelayanan. Tapi kalau Anda punya panggilan, Anda tahu yang mana yang benar di hadapan Tuhan. Berarti itu yang sempurna. Sampai sini boleh mengerti? Amin, saudara. Amin, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. This is how hidup benar itu kita diubahkan oleh firman Tuhan sebagai respon bahwa kita dikasih oleh Tuhan. Namun kita mengatakan seringkali juga kita perlu tahu bahwa kehidupan yang diubahkan itu akan mengubahkan conviction kita. Sehingga kita, nilai-nilai kita nggak bingung lagi ketika kita ada di persimpangan. Karena kita tahu belajar untuk hidup benar. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita gagal? Seringkali kita bertanya, gimana kalau di tengah jalan kita mengalami kekalahan? Saya udah memain musik untuk sama-sama berada di sini. Saya suka Paulus berkata di kitab Filipi 1 ayat 6. Aku hal ini yakin sepenuhnya bahwa dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu akan meneruskannya pada akhirnya sampai hari Kristus Yesus. Saya percaya di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Kita dikasihi. Waktu kita melakukan firman Tuhan, let's build the right foundation. Berada di dalam komunitas, dalam gereja Tuhan, dalam keluarga. Sehingga kita bisa hidup benar, kita bisa hidup laut, kita bisa bersinar terang bagi Allah. Saya senang tadi ngelihat program-program, ada program pernikahan, ada program marketplace, dan lain sebagainya. Itu supaya kita punya fondasi yang benar, dan kita punya komunitas di mana kita akan saling melayani satu dengan yang lain. Sehingga kita semua bisa hidup laut, hidup bertampak bagi dunia ini. Namun ketika kita di tengah jalan kita mengalami sesuatu, firman Tuhan mengatakan, dia yang memulai segala yang baik dalam kehidupanmu. Dia yang akan menyelesaikannya. Karena hidup kita bukan milik kita, hidup kita adalah milik Tuhan. Amin, saudara. Sebelum kita berdoa, saya ingin bertanya,
Area mana yang dalam hidup kita yang belum dipersembahkan atau percaya sepenuhnya pada Tuhan. Atau mungkin ada perspektif yang selama ini salah dalam kehidupan Anda. Anda kira itu kebenaran, tapi itu ternyata itu adalah kebenaran dunia. Worldview Anda harus diubah, diserahkan pada Tuhan. Yang kedua, bagaimana dengan standar kebenaran kita? Abu-abu atau kita tahu apa yang benar, berkenan pada Allah dan yang sempurna. Izinkan firman itu mengubahkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kami begitu berharga di hadapan-Mu. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu sebagai respon. Dan kami percaya Tuhan yang sama yang memulai segala sesuatu yang baik. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami. Tapi berdasarkan kasih karunia dan tujuan dari Engkau kami boleh berada sampai saat ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan Growth Center tempat ini. Berkati Pastor Andi seluruh tim pembalaan. Dan yang percaya the best is yet to come. In Jesus' mighty name. Amen. God bless you. Tuhan memberkati. Thank you. Come on, Growth Center, berikan tepuk tangan.